Halo, perkenalkan nama saya Faren Mesarangkuti dengan NIM akhir 015 dari Prodi Ilmu Hukum Peminatan Hukum Bisnis. Di sini saya berperan sebagai staf legal junior dan editor. Selamat menyaksikan. Kisah ini tentang seorang pencipta yang terlupakan. Tentang pertanyaan yang baru ditanyakan setelah ia tiada. Milik siapa sebuah karya dan siapa yang bertanggung jawab untuk menjaga nama orang yang tidak sempat menjaga namanya sendiri. Oke, selamat pagi semua. Pada hari ini kita kumpul karena akan ada pengajuan proposal nih dari tim marketing. Jadi mereka mau menggunakan lagu Himne Guru untuk keperluan kampanye ulang tahun platform kita bulan depan. Nah, sebelum kita approve, kita perlu clear dulu nih secara hukum. Dan di sini saya juga udah mengundang Mas Ranu selaku konsultan HKI eksternal kita. Terima kasih Pak Rafa, sudah saya pelajari situasinya. Ada beberapa hal penting yang perlu didiskusikan. Oke Mas Faren, bisa minta tolong untuk ditampilkan slide ringkasan yang sudah kita buat sebelumnya. Baik, Mas Evan. Jadi ini ada rangkuman yang sudah saya siapkan. Lagu Himne Guru yang diciptakan tahun 1980 dengan penciptanya yaitu Sartono yang wafat pada 28 Oktober tahun 2015. Baik, jadi selanjutnya akan ada 2 tamu lagi nih yang akan datang sebentar lagi, yaitu ada Pak Budi selaku putra dari almarhum Pak Sartono dan juga ada Mas Ikhlasul selaku jurnalis yang pernah meliput kisah Pak Sartono secara mendalam. Halo Bapak Mas sekalian, saya perkenalkan saya Pak Budi, saya anak dari almarhum Pak Sartono. Kalau saya tidak salah, saya diundang ke sini karena ada hubungannya dengan lagu bapak saya, apakah benar? Benar. Betul Pak Budi, selamat pagi dan terima kasih sudah mau hadir langsung. Di sini kami sedang membahas tentang kemungkinan penggunaan lagu Himne Guru untuk keperluan komersial. Nah, di sini kami ingin prosesnya ini benar dan juga transparan. Baik, kalau begitu Bapak, saya akan mendengarkan terlebih dahulu penjelasan dari Bapak sekalian. Oke, saya mulai untuk meetingnya. Jadi berdasarkan hasil riset saya dan juga Mas Faren, itu Pak Sartono wafat pada tahun 2015 dan juga berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014, perlindungan berlaku seumur hidup pencipta itu ditambah 70 tahun. Jadi secara teknis lagu Himne Guru ini masih dilindungi sampai sekitar 2085. Dan apakah riset yang telah kami lakukan itu benar, Mas Rano? Itu benar Mas Rifan. Baik. Tapi Mas Rano, ada argumen yang bilang bahwa lagu ini tuh dipublikasikan pada tahun 1980, yang mana di era itu Undang-Undang Hak Cipta pada tahun 1982 yang melindungi 50 tahun sejak publikasi itu kita pertimbangkan pakai rezim lama. Jadi perlindungan itu habis di tahun 2030. Nah, kita memikirkan ada ambiguitas yang bisa kita pertimbangkan gitu Mas Rano. Jadi menurut Mas Rano ini bagaimana ya? Itu interpretasi yang berbahaya Mas Revan. Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 berlaku untuk semua karya yang penciptanya masih hidup saat undang-undang itu disahkan pada saat itu, termasuk Pak Sartono yang wafat pada tahun 2015 silam. Tidak ada dasar hukumnya untuk pilih rezim yang lebih menguntungkan. Itu bukan ambiguitas, itu termasuk manipulasi tafsir.
Kalau boleh saya tambahkan Mas, ada juga presiden dari WIPO dan praktik negara-negara Berne Convention bahwa perlindungan mengikuti aturan yang paling menguntungkan pencipta, bukan yang paling menguntungkan pengguna. Seperti itu Mas. Oke, itu pendapat yang valid. Terima kasih Mas Faren. Baik, sama-sama. Maaf saya potong Bapak-bapak. Jadi dengan ini maksud dari perusahaan kalian itu ingin menggunakan lagu bapak saya untuk kepentingan iklan. Dan kalian masih memperdebatkan apakah hal tersebut harus memerlukan izin. Saya tidak habis pikir bapak-bapak. Bapak saya menciptakan lagu itu bukan untuk iklan, tapi lagu itu untuk guru-guru di seluruh Indonesia. Mari Pak, dulu Mas. Ya, terima kasih. Nah, pas banget nih udah ada Mas Ikhlasul di sini. Jadi Mas Ikhlasul ini sebagai jurnalis yang sudah lama meneliti kisah Pak Sartono. Boleh Mas diceritain sedikit konteks dari segi historisnya? Baik, terima kasih Pak Rafa dan teman-teman semua. Selamat pagi, Pak. Pertama-tama yang saya hormati Pak Budi dan teman-teman semua yang saya banggakan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini. Pertama, saya ingin meluruskan satu hal yang sering tidak diketahui publik, bukan hanya soal nama daripada Pak Sartono, tapi di balik itu ada kisah yang mana beliau pernah berada di situasi di mana haknya ini diambil atau diambil orang gitu kurang lebih ya, yang mana tidak diakui secara resmi oleh pihak-pihak yang memanfaatkannya. Dan ini tidak banyak orang tahu, dan itu sangat prihatin bagi kami, bagi saya sendiri, yang mana Pak Sartono ini memperjuangkan hak-haknya secara tersendiri. Coba bayangkan, ini seorang guru musik dari Blitar, dia harus membuktikan ke dunia bahwa lagunya itu benar-benar ciptaannya dia. Sebenarnya Bapak itu tidak minta banyak. Bapak hanya ingin namanya disebut dengan benar. Bapak juga ingin orang-orang itu tahu bahwasanya ada manusia di balik lagu tersebut, bukan semata-mata melodi yang turun dari langit. Apabila perusahaan kalian ingin menggunakan lagu tersebut, maka coba untuk izin kepada keluarganya, cantumkan namanya dengan baik, jangan ubah makna dari lagu tersebut, dan jangan gunakan lagu tersebut dengan hal-hal yang bertentangan daripada apa yang Bapak pegang dan tegakkan. Saya sangat prihatin ya Pak Budi dari dalam hati saya, dan ini bukan cerita yang unik Pak Budi, ini cerminan dari sistem yang gagal karena tidak bisa melindungi pencipta yang kecil gitu, pencipta yang tidak punya kuasa hukum, tidak punya jaringan industri, dan tidak punya uang untuk bersangkutan. Pada akhirnya mereka mengalami kegagalan dari sisi hukum gitu. Inilah kenapa moral dalam undang-undang hak cipta itu sangatlah penting. Hak moral tidak bisa dipindah tangankan, tidak bisa diperjualbelikan, tidak bisa dicabut, bahkan setelah pencipta wafat sekalipun. Itu termasuk hak agar namanya selalu dicantumkan secara benar, dan hak agar karyanya tidak dapat digunakan cara yang merusak kehormatannya. Oke. Saya mulai paham sih. Jadi ini tuh bukan sekedar soal perhitungan tahun perlindungan di Undang-Undang Hak Cipta. Mas Revan, saya juga tadi cek, lagu ini tuh bahkan masuk kategori ciptaan yang dilindungi tanpa batas waktu untuk hak moralnya. Jadi bahkan jika suatu saat hak ekonominya habis, hak moral itu tetap berlaku selamanya, seperti itu. Oh, itu poin yang baru saya ketahui sih. Ya, terima kasih atas poin pentingnya, Mas Faren. Mas Revan. Oke, jadi ya secara praktisnya kalau kita mau lisensi dengan benar, itu kita harus ke siapa ya, Mas Rano? Apakah langsung ke keluarga, ke Yayasan Karya Cipta Indonesia, atau kemana ya? Karena selama ini lagu ini tuh diperlakukan hampir seperti lagu nasional gitu. Himne Guru ini diperlakukan seperti lagu nasional. Jadi banyak pihak itu sudah pakai dengan tanpa izin gitu. Jadi gimana ya Mas Rano? Pertama Mas, penggunaan tanpa izin yang sudah berlangsung lama
bukan berarti itu legal. Itu hanya berarti haknya tidak ditegakkan. Yang kedua, untuk lisensi komersial prosesnya adalah satu, koordinasi dengan ahli waris sebagai pemegang hak ekonomi. Dua, jika karya terdaftar di lembaga manajemen kolektif seperti KCI, koordinasi juga dengan mereka. Tiga, buat perjanjian lisensi yang jelas, termasuk hak moral seperti nama Pak Sartono, ya kan, harus tercantum dan penggunaan tidak boleh mengubah makna atau merusak nilai lagu, gitu loh Mas. Ini menambahkan dari perspektif lain untuk perusahaan ini sedikit ya dari saya. Perusahaan ini justru punya kesempatan yang langka, bukan hanya untuk menggunakan lagunya secara legal, tapi juga untuk memberantas ketidakadilan sejarah ini, yang mana Pak Sartono nantinya akan lebih dikenal. Justru kampanye ini akan membantu Pak Sartono untuk lebih dikenal dengan kanal-kanal yang tersedia pada hari ini, begitu. Jadi ini justru bisa menjadi warisan yang indah gitu bagi Pak Sartono untuk bisa dikenang bagi masyarakat gitu. Betul ya apa yang disampaikan oleh Mas Ikhlasul, bahwasanya almarhum Bapak memang tidak banyak bercerita tentang hal itu kepada kami sebagai keluarga terdekatnya, tapi saya tahu bahwa hal itu sangat menyakitkan bagi Bapak. Dan sampai saat ini dan hari ini pun masih banyak orang yang sangat hafal terhadap lagunya tapi tidak tahu siapa nama pencipta lagunya. Yang Bapak tegakkan dari nilai kejujuran, ketulusan, dan juga penghormatan kepada para guru. Baik, saya rasa kita semua sudah mendapatkan jawabannya ya hari ini. Jadi pertanyaannya bukan apakah kita bisa, tapi bagaimana kita melakukan ini dengan benar, dengan hormat, dan juga dengan kesadaran penuh akan siapa Pak Sartono itu sendiri. Oke, baik. Saya setuju. Saya akan tarik rekomendasi awal saya. Kita urus lisensinya terlebih dahulu dengan benar, yaitu melalui jalur yang resmi dan juga transparan. Dan kalau ada campaign di jalan ini, kita bisa taruh nama Pak Sartono itu harus ada di depan. Jadi bukan hanya di footnote, tapi juga diprioritaskan, ditempatkan di depan. Jadi sehingga para masyarakat di Indonesia itu dapat melihat nama almarhum Pak Sartono itu di depan. Saya catat untuk action item Mas. Saya akan koordinasi dengan keluarga dan KCI draft perjanjian lisensi yang mencakup hak moral dan brief ke tim kreatif soal kewajiban pencantuman nama pencipta, yaitu nama Pak Sartono. Oke, bagus Mas Revan dan juga Mas Faren, dan juga terima kasih kepada Pak Budi dan juga Mas Ikhlasul sudah mau menyempatkan untuk hadir dan juga berbagi hari ini. Kami akan terus untuk memfollow up secara resmi dan juga kami ingin ini dilakukan dengan cara yang benar dan juga menghormati warisan dari Pak Sartono. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian, memang itu yang sebetulnya saya harapkan dari awal. Terima kasih sekali lagi atas seluruh partisipasi dari Bapak dan Mas-Mas sekalian. Oke Pak, jadi untuk kita mempercepat efisiensi gitu Pak, saya sama Mas Faren, dibantu juga Mas Ranu dan ada Mas Ikhlasul juga, kita langsung mengerjakan tugasnya saja ya Pak. Jadi saya langsung keluar ya Pak dari ruangan dan langsung mengerjakan gitu Pak. Oke, baik, ini kita cukupkan saja ya untuk rapat hari ini. Terima kasih atas teman-teman semua yang sudah datang. Terima kasih Pak, sehat selalu Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Jadi begini Pak Rafa, sebenarnya ada satu hal yang masih menyakitkan saya sampai sekarang. Sebenarnya masih banyak banget masyarakat itu yang hafal tentang lagu Bapak, tapi tidak banyak dari mereka yang mengetahui nama Bapak, yaitu Pak Sartono, seorang guru musik dari Blitar. Sekarang saya tahu Pak, dan setelah ini saya harapkan semua orang akan lebih tahu akan hal itu juga. Terima kasih Pak.
Sartono lahir di Blitar, 29 Mei 1936. Ia menciptakan Himne Guru pada tahun 1980 untuk sebuah lomba cipta lagu yang diadakan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Selama puluhan tahun, namanya tenggelam. Ada pihak lain yang sempat mengklaim karyanya. Baru menjelang akhir hayatnya, pengakuan itu datang secara resmi. Ia wafat pada 28 Oktober 2015, hari yang sama dengan Hari Sumpah Pemuda. Hukum hak cipta ada bukan hanya untuk melindungi karya, ia ada untuk mengingat kita bahwa di balik setiap lagu, setiap tulisan, setiap ciptaan, ada manusia yang layak untuk diingat namanya.